Selamat malam. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati dan pikiran kita semua. Yang setuju bilang amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara dengan sebuah judul barangkali agak kurang cocok dengan situasi yang Alkitab katakan bahwa di akhir zaman ini akan datang masa yang sulit dan sukar. Bukan hanya kesulitan ekonomi karena pandemi, bukan juga karena politiknya yang tak menentu atau yang lain keamanan, tapi akhlak manusia merosot tajam. Surat Paulus kepada Timotius dikatakan bahwa hari-hari terakhir di akhir zaman ini manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi begitu egois. Manusia menyombongkan diri, manusia memfitnah, manusia tidak suka yang baik. Manusia memfitnah, manusia tidak tahu berterima kasih, manusia tidak peduli agama, dan seterusnya. Tapi hari ini saya mau berbicara seperti yang dikatakan bahwa situasi akhir zaman dengan keadaan akhlak manusia merosot. Alkitab berkata bahwa kita harus menjauhi mereka. Kita tidak boleh ada dalam situasi karakter atau watak seperti itu. Tapi yang harus kita tampilkan di dunia akhir zaman ini yaitu sikap hati yang mengalah. Tapi jangan salah menerjemahkannya. Bukan mengalah terhadap tipuan setan, bukan mengalah terhadap tuntutan hawa nafsu daging, bukan mengalah terhadap rayuan dunia ini, tetapi mengalah dalam arti kata rela melepaskan hak. Atau mengalah berarti tidak mempertahankan haknya, rela melepaskan. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-39 seperti ini. Matius pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya berpikir tentang menyerahkan nyawa. Tidak gampang bukan? Nah hari ini kita mulai dengan tentu belum menyerahkan nyawa, tapi ada hak-hak kita yang berani kita lepaskan. Hak-hak kita yang kita tidak pertahankan bagi diri kita, tapi kita merelakan untuk lain orang. Nah, saya mulai dengan sebuah kisah dalam Perjanjian Lama. Tentu saudara ingat bahwa ketika Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, lalu Tuhan datang kepada dia di dalam mimpi dan bertanya, apa yang kau kehendaki aku buat bagimu? Nah, ketika itu Salomo yang masih muda, menggantikan kepemimpinan bapaknya Daud, dia masih kurang pengalaman, jadi dia minta kepada Tuhan. Permintaannya itu kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Saya mau baca pada ayat yang ke-7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka perhatikan ini permintaannya Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara kira-kira pernah berdoa seperti Salomo berdoa atau tidak? Ketika didatangi oleh Tuhan, mau minta apa? Kira-kira minta apa saudara? Hari ini mari kita belajar seperti Salomo. Salomo minta hikmat, minta hati yang faham menimbang perkara. Dan saudara lihat pada ayat yang ke-10.
Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Nah, mari kita juga belajar untuk berdoa, minta hati yang faham menimbang perkara, atau minta hikmat yang dari Tuhan. Ini penting sekali. Hidup zaman sekarang ini perlu hikmat yang double porsi, saudara, untuk mengambil keputusan-keputusan dalam situasi saat ini. Lihat ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Luar biasa. Sebelum Salomo tak ada yang penuh hikmat seperti Salomo. Sesudah Salomo pun tak ada yang penuh hikmat seperti Salomo. Luar biasa. Nah, mari kita meneladani Salomo ini. Tiap hari mari minta hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa memutuskan keputusan-keputusan yang cocok dengan apa yang Tuhan mau, karena hikmat Allah turun atas kita. Nah, setelah Salomo meminta hikmat dan diberikan hikmat oleh Tuhan, lalu terjadi sebuah peristiwa. Semua tentu mengenal peristiwa ini, yaitu datanglah dua orang wanita mengadu perkara mereka kepada Salomo. Yang seorang berkata, saya tinggal serumah dengan perempuan ini. Saya melahirkan seorang anak. 3 hari kemudian perempuan ini juga melahirkan seorang anak. Tidak ada orang yang lain kecuali kami berdua dengan bayi kami. Kemudian wanita ini meniduri bayinya sampai mati. Ketika dilihatnya bayinya mati, maka diambilnya bayi yang mati ini, ditaruh di pangkuanku. Lalu bayiku yang ada di sampingku diambil, ditaruh di pangkuannya. Jadi bayiku yang hidup diambil, bayinya yang mati diberikan kepadaku. Wanita itu juga tidak mau ketinggalan. Dia bilang, bukan, bayiku yang hidup, bayinya dia yang mati. Kira-kira wanita zaman itu mungkin tidak sama ya dengan wanita sekarang, bisa jambak-jambak begitu ya kalau rambutnya panjang. Berkelailah mereka, bertengkarlah mereka, berdebatlah mereka. Nah, Alkitab mencatat kepada kita sekalian, ketika terjadi hal seperti itu, apa yang dilakukan oleh Salomo. Mari saya tunjukkan ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 3 tadi. Saya mau tunjukkan ayat 9. Ayat 9, ayat 28. Ya, saya baca untuk saudara ya. Sorry, ayat 26. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang satu, saya lupa. Sesudah terjadi peristiwa ini, Salomo menyuruh hambanya untuk mengambil pedang. Nah, ini hikmatnya. Ketika diambilnya pedang, lalu Salomo berkata, belahlah bayi yang hidup ini. Berikan separuh kepada ibu yang satu, berikan yang separuh kepada ibu yang lain. Nah, di sini saudara lihat. Ini hikmat dari Salomo yang luar biasa. Lalu ketika pedangnya dibawa, ibu dari anak yang hidup itu, dia berkata begini. Maka ayat 26, maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku atau untukmu, penggalah. Saudara lihat, dari sini hikmatnya dinyatakan. Ayat 27. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara lihat, ibu yang punya anak yang hidup mengalah. Karena apa? Cinta. Karena kasih.
Dia bilang jangan bunuh anak itu, kasihkan saja kepada dia. Jangan bunuh anak itu, kasihan. Biarkan anak itu hidup, biarkan bayi itu hidup. Berikanlah kepada ibu tersebut. Salomo tahu, ini pasti ibu yang sejati. Yang satu bilang apa? Ya, penggal saja, supaya sama-sama tidak dapat. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perlu hikmat untuk mengambil keputusan ini. Dan keputusan ini sungguh luar biasa yang diambil oleh perempuan ini. Atas keputusan Salomo untuk memenggal anak itu menjadi dua. Karena mengalah, dia mendapatkan kembali bayinya. Karena mengalah, maka dia mendapatkan bayi yang seharusnya dipenggal tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bawa saudara kepada peristiwa yang lain juga tentang mengalah. Tadi itu mengalah karena cinta. Yang kedua ini kita belajar mengalah adalah bagian dari iman. Kita tahu kisah bagaimana Abraham dan Lot, bukan? Di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Abraham kaya, banyak lembu kambing dombanya, banyak emasnya, banyak peraknya. Nah, ketika Abraham dari Mesir mau pergi ke tanah Nekeb, maka keponakannya yang bernama Lot juga ikut beserta. Nah, sama-sama mereka itu punya banyak kambing domba. Sedangkan negeri di mana mereka ada itu kurang luas. Sehingga bertengkarlah hambanya Abraham dengan hambanya Lot. Lalu Abraham berkata seperti ini dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara lihat, justru Abraham mengalah terhadap Lot, keponakannya. Seharusnya dia lebih tua, punya kuasa untuk memilih lebih dahulu, bukan? Tapi Abraham mengambil langkah mengalah, karena mengalah adalah bagian dari iman. Saudara lihat ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara lihat, Lot melihat padang yang begitu luar biasa, lalu dia memilih untuk pergi ke tempat itu. Sedangkan Abraham, saudara, Alkitab mencatat karena dia mengalah apa yang Allah berikan kepadanya. Saya baca untuk saudara pada ayat yang ke-14 dari Kejadian 13. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara lihat, kita tahu bahwa akhir daripada yang dipilih oleh Lot adalah Sodom dan Gomora, yang akhirnya di bumi hanguskan oleh Allah, bukan? Tetapi beda yang didapatkan oleh Abraham. Sampai kepada keturunannya, kata firman Tuhan, semua ke timur, ke barat, utara, selatan, semuanya diberikan Tuhan kepada Abraham. Inilah sikap mengalah daripada Abraham karena iman. Karena dia tahu persis ketika dia mengalah terhadap keponakannya, justru Allah sendiri yang akan memberikan yang terbaik untuk dia. Saya mencuplik sebuah kalimat seperti ini. Di saat kita mengalah, berarti kita sedang menaruh iman kita kepada Allah yang berhak mengatur semuanya menjadi lebih baik bagi kehidupan kita. Saya tidak tahu, barangkali Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah pada malam hari ini juga diperadabkan kepada situasi di mana kita harus memilih.
Saya mau katakan, memilih untuk mengalah saja oleh karena kasih, memilih untuk mengalah saja karena iman, maka kita akan melihat Allah sendiri akan turun tangan, Allah sendiri akan campur tangan, Allah sendiri akan berkarya untuk menyatakan perkara yang lebih baik kepada kita sekalian, karena sikap hati kita yang benar di hadapan Allah, yaitu mengalah. Tidak egois, tidak mentang-mentang, tidak berusaha untuk merebut semua untuk kepentingan sendiri. Tapi di saat kita mengalah, maka Tuhan akan turun tangan untuk membela kehidupan kita. Hari-hari seperti ini saudara, sikap yang seperti ini jarang kita temui, bukan? Tapi mari kita belajar bersama-sama. Dan saya mau katakan, sikap mengalah ini kita meneladani sikap hati daripada Tuhan Yesus sendiri. Saudara, mengalah adalah teladan yang Yesus berikan. Saudara tahu ketika Maria mau melahirkan, bukankah Alkitab mencatat kepada kita sekalian bahwa semua rumah penginapan berkata bahwa tidak ada kamar yang kosong. Semua rumah penginapan tertutup bagi Yusuf dan Maria. Sehingga Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal yang kedua, pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat yang terbuka. Maria harus melahirkan bayinya di sebuah kandang binatang, bukan di rumah yang mewah, dibungkus dengan lampin, dan bukan dibungkus oleh selimut yang indah, di dalam palungan, dan bukan di atas tempat tidur yang empuk. Dari kelahirannya sudah kelihatan sikap mengalah yang ada di dalam Yesus. Lalu bagaimana dengan kehidupannya? Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9 menuliskan begini. 2 Korintus pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, Dia meninggalkan kemuliaan surga untuk datang ke dalam dunia. Saudara, menjadi miskin, papa, awal daripada penderitaannya, dia ditelanjangi, dia ditampar, dia diludahi, dia dicambuk dengan cambukan saudara Romawi yang bercabang itu. Saudara, dia harus mengalami hal yang sangat buruk dalam kehidupannya. Tetapi di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dia menyelesaikan semuanya bagi kita. Dia tanggung yang buruk supaya semua yang baik dianugerahkan bagi kita sekalian. Dia tanggung luka supaya kita jadi sembuh. Barangkali ada yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang mengalami sakit penyakit. Saya mau katakan, percayalah bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala sakit penyakit telah disembuhkan. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit mah yang agak panjang waktunya. Sudah minum obat tapi sembuh dan kambuh lagi. Tapi dalam sebuah acara yang kami beri judul Worship at Home, dan saya mengikuti pujian penyembahan, dan saya minta kepada Tuhan supaya menjamah dan menyembuhkan. Karena saya sudah berpikir untuk pergi ke dokter, untuk ke laboratorium, untuk USG. Tapi Tuhan luar biasa, saya disembuhkan kira-kira 2 bulan yang lalu. Dan sampai hari ini bersyukur tidak pernah kambuh lagi. Saya percaya oleh bilur Tuhan Yesus segala sakit penyakit telah disembuhkan. Dan dikatakan dia jadi miskin supaya kita diperkaya. Ini musim pandemi dan banyak orang mengatakan bahwa ekonomi mengalami kemerosotan. Tapi saya mau katakan pada saudara sekalian bahwa Tuhan memberkati kita tak pandang musim, saudara. Karena Dia Allah segala musim bagi kita sekalian. Musim boleh berganti,
Tapi kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Dan kuasa-Nya pun tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Alkitab mencatat bahwa dalam masa paceklik yang paling panjang, kita tetap makan gandum yang terbaik. Karena Alkitab mencatat bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan dan takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini yang Tuhan jaminkan kepada kita sekalian, sebab Dia sudah mengalah di kayu salib supaya kita memperoleh yang baik dari Tuhan. Pengajarannya, saudara, sungguh luar biasa. Saya mau tunjukkan kepada saudara di dalam Matius pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara, disuruh berbahagia saja. Kalau kita diperlakukan kurang adil, kita dicela, kita dianiaya, kita dilakukan perkara-perkara yang barangkali sangat membuat penderitaan secara batiniah, kita diajar untuk mengalah saja dan tetap berbahagia. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 39 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tadi di awal dari persekutuan doa malam ceria ini, Fran cerita tentang kokonya di Bandung yang sedang berantem dengan preman. Tidak perlu seperti itu. Kalau kita mau meneladani Kristus dengan sungguh-sungguh, di saat kita mengalah, maka saya mau katakan ada tangan berlubang paku itu yang akan turun tangan atas kehidupan kita dan memberikan pembelaan kepada kita sekalian. Inilah pengajaran yang Yesus berikan kepada kita, saudara. Tadi saya katakan di kayu salib Ia berkata sudah selesai. Sebelum pergi ke kayu salib, saudara, di taman Getsemani, Dia berkata, hatiku pedih seperti mau mati rasanya. Oh, Dia ada dalam penderitaan yang sangat, saudara, stres yang luar biasa, karena Dia tahu bahwa salib itu akan dipikulnya, dan atas salib itu Dia akan dipakukan pada tangan dan kakinya. Dia tahu bahwa mahkota duri akan ditancapkan pada kepalanya, dan ada pentung yang akan memukulnya. Dia tahu semua itu, sebab itu Dia mengalami stres yang berat. Hatiku pedih seperti mau mati rasanya. Apa yang langkah yang diambil? Dia berdoa, dan doanya, saudara, perhatikan, Bapa, jikalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, ini sebuah sikap di mana dia begitu menyerahkan haknya kepada Bapaknya. Dia tidak menuntut hak. Seharusnya dia bisa minta, saudara, untuk para malaikat datang untuk menolong dia ketika dia ditangkap. Dia bisa minta untuk dikirimkan bantuan, yaitu malaikat boleh datang. Tapi sama sekali dia tidak melakukan itu. Dihadapkan kepada mahkamah agama, dia juga tidak meminta pembelaan, saudara. Bahkan menghadap kepada Herodes, dia tidak jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Herodes kepadanya. Sama sekali dia hanya mengalah saja. Kepada Petrus yang menyangkal dia 3 kali, dia juga tidak melakukan sikap yang seperti membenci atau mendongkol. Justru Alkitab mencatat, lalu berpalinglah Yesus memandang kepada Petrus, pandangan penuh kasih, karena dia mengalah saja atas semua perlakuan yang dilakukan atas hidupnya. Dan ketika dia memandang itulah, maka Petrus sadar, karena pandangan kasih itu membuat pertobatan terjadi atas Petrus. Ini sikap-sikap yang harus kita teladani. Terakhir dalam Lukas pasal yang ke-23 pada ayat yang ke-34. Pada Lukas 23 ayat yang ke-34 dikatakan seperti ini. Lukas 23 pada ayat yang ke-34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Dia sama sekali tidak menuntut balas. Dia tidak berkata, awas kau, kalau aku bangkit dari kematian, ku cari kalian. Sama sekali tidak. Dia mengajar untuk kita melepaskan pengampunan. Dia mengajar kita untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ayat firman Tuhan mengajar, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena pembalasan bukan hak kita, pembalasan adalah hak Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Sikap yang mungkin sudah agak jarang ditampilkan, walaupun dari orang yang menyebut dirinya Kristen, pengikut Kristus, tapi ini sikap yang mungkin sudah agak langka. Tapi mari kita, seberapa yang mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk kita mau mengalah. Bukan terhadap tipu muslihat iblis, bukan kepada rayuan dunia, bukan kepada tuntutan hawa nafsu, tetapi mengalah yang berarti rela melepaskan hak dan tidak menuntut. Saya mau menyaksikan tentang mengalah ini, saudara. Kami melayani di sebuah persekutuan doa untuk para karyawan dari sebuah perusahaan, sebuah usaha, selama 9 tahun. Tiap 1 minggu 1 kali, pukul 7 sampai pukul 8. Kalau tidak salah ingat tepatnya hari Jumat. Setiap hari Jumat selama 9 tahun. Itu bukan pelayanan yang pendek ya. Ini pelayanan yang cukup panjang. Tidak tahu ini PD Malam Ceria ini sudah berapa tahun. Menurut saya ini 9 tahun sudah pelayanan yang panjang. Untuk para karyawan. Satu ketika datanglah pemilik usaha ini kepada kami dengan bercerita bahwa ada seorang rekan hamba Tuhan. Saya harus menggarisbawahi, pelayanan 9 tahun ini tanpa terima apa-apa, saudara. Tidak ada yang namanya PK atau apa, tak ada. Ya, gratis saja. Lalu datanglah pemilik ini dan bercerita kepada kami bahwa ada seorang rekan hamba Tuhan yang mau mengambil alih pelayanan ini. Dan pemilik usaha ini bingung bagaimana caranya, tidak diberikan bagaimana, diberikan juga bagaimana dengan kami. Jadi pemilik usaha berkata, daripada saya bingung-bingung, lebih baik persekutuan doa karyawan ini saya tutup. Saya bereaksi ketika itu. Saya bilang, loh, jangan ditutup. Kasihan loh karyawan-karyawan itu. Pasti ada yang rindu untuk bersekutu bersama-sama, mendengarkan firman, memuji, memuliakan Tuhan. Jangan ditutup, saya bilang. Loh, terus bagaimana? Serahkan saja. Saya mundur. Saya mengalah. Saya percaya bahwa satu pelayanan ditutup, Tuhan pasti bisa membukakan 1000 pelayanan yang lain. Asalkan kita mengalah dengan sikap hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Dan itulah keputusan yang saya ambil. Berikan saja kepada hamba Tuhan yang menawarkan diri untuk melayani. Dan saya dan tim saya mundur. Kami tidak lagi melayani di tempat ini. Saudara, sikap seperti ini harus ada dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya mau katakan, kalau kita mau, Roh Kudus sudah siap untuk menolong, memampukan kita sekalian. Satu peristiwa yang lain belum lama terjadi. Sekarang ini kan kami ada di Pasirian, bergerak di sekolah,
bergerak juga di pondok waras. Kalau di sekolah itu kan pendidikan. Kalau di pondok waras ini membina ODGJ. Bapak Ibu saudara tahu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Sekarang kira-kira ada 22 atau 23 orang, laki-laki dan perempuan. Nah, ya ada perluasan-perluasan. Yang saya mau bicara ini tentang perluasan sekolah, karena SMP itu belum punya gedung. Jadi atas anugerah Tuhan kami dapatkan sebuah lahan kosong 39 kali 60 meter. Cukup luas. 39 kali 60. Jadi kira-kira 2.340 meter persegi. Sudah dibeli, sudah lunas. Sekarang mau membangun. Sebelum membangun, anak saya mau memagar lebih dahulu. Nah, gilirannya mau memagar itu, saudara, tetangga komplain. Dia bilang harus mundur 3 meter. Jadi yang 30 harus jadi 36 saja. Saudara, 3 meter dikali 60 itu 180 meter persegi. Itu termasuk banyak. Anak saya tidak mau. Ada surat, bagian pertanahan datang, sudah diukur. Pokoknya kami tidak salah. 39 kali 60. RT, RW, kepala desa, bagian pertanahan, pokoknya semua sudah oke. Tanah ini 39 kali 60. Tapi tetap si tetangga ini marah, dia tidak mau. Dia bilang kamu harus mundur 3 meter. Saya bilang pada anak saya, kalau memang kita benar, ya tidak usah takut. Om benar kok. Kok gali fondasi saja untuk pagar. Lalu anak saya panggil tukang dan mulai mau menggali fondasi untuk pagar untuk 39 meter. Datanglah seorang tetangga non-Kristen bicara kepada anak saya. Anak saya itu terkenal seluruh desa panggil dia Koko. Istrinya dipanggil Cece. Semua orang panggil seperti itu. Mau tua, muda, besar, kecil manggil Koko dan Cece. Lalu orang itu bilang, Ko, kamu itu loh, kok tidak mau ngalah sama orang itu? Ngalah saja. Memang orang itu seperti itulah sifatnya. Semua orang lingkungan ini sudah tahu memang seperti itu orang. Ngalah saja. Saudara, anak saya bersaksi. Orang itu bicara seperti Tuhan itu bicara kepada saya. Kalau kamu mengalah, maka tangan Tuhan yang akan turun untuk melakukan perkara yang ajaib dalam hidup. Saudara, dimundurkanlah 3 meter. Kalau mau dihitung secara sempoa, rugi kan? Rugi 180 meter. 3 meter kali 60 panjangnya. Tapi saya bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Setelah mengalah mundur 3 meter, lalu bangun pagar. Tidak lama kemudian, tetangga di sebelah, lahan kosong 900 meter persegi ditawarkan kepada kami untuk perluasan lagi. Awalnya mau beli pun tak boleh, tidak dijual. Tapi ketika bertindak untuk mengalah, orang itu sendiri datang menawarkan lahannya yang 900 meter persegi dengan harga yang ya miring-miring dan bisa membayar dengan lunak, dengan menyicil tiap-tiap bulan. Saudara, saya mau beritahu, inilah sikap hati yang Tuhan ajarkan kepada kita sekalian. Dan mari kita bertindak untuk turut apa yang Tuhan mau. Mungkin rugi secara finansial juga. Ya, mungkin rugi dalam
dalam hal-hal yang lain. Tapi kita mau melihat lewat yang kita buat itu, maka Tuhan punya sesuatu yang lebih baik yang dianugerahkan kepada kita. Saya mau tunjukkan ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Saya baca mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-11 sebagai yang terakhir. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara lihat, mari kita teladani Yesus. Karena dia merendahkan dirinya. Maka apa yang Allah buat? Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam situasi dunia zaman sekarang di mana orang egois, mementingkan diri sendiri, menyombongkan diri, memfitnah, dan tidak peduli agama dan tidak tahu mengasihi dan seterusnya, kita harus tampil beda dari apa yang dunia tampilkan. Yaitu kita memiliki sifat mengalah, merelakan hak kita dan tidak mempertahankan hak kita. Di saat kita berani mengalah, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang berkuasa akan datang untuk melakukan yang lebih baik di dalam kehidupan kita sekalian. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman, menyimpan dalam hati menjadi perenungan siang dan malam, dan melakukannya. Maka kita akan mengalami perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat. Itu Tuhan akan anugerahkan kepada kita sekalian. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini hamba bisa memberitakan firman dalam segala keterbatasan ini. Tapi hamba percaya bahwa Roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Meteraikan firman dalam hati semua yang mendengarkannya. Dan Roh Kudus tolong supaya kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami. Walaupun di masa-masa sulit ini, tapi kami mau tetap mengambil sikap seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mau merelakan hak kami. Kami mau melakukan, tidak mempertahankan hak kami. Asalkan Tuhan mau seperti itu dan kami hanya menuruti saja. Dan kami percaya bahwa Engkau sendiri akan membela kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah dengan menampilkan sikap mengalah ini, maka kami bisa membawa lebih banyak orang untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami bisa membawa lebih banyak orang diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati persekutuan doa malam ceria ini, berkati Frans, berkati anakku Nini, berkati juga semua saudara yang ikut dalam acara ini. Terima kasih Bapa. Apapun keadaan yang kami hadapi, kami mau ambil sikap mengalah. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan turun tangan untuk membela kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan.